dengan melihat introduksi dari kegiatan sekolah ini ya. Ini kita perhatikan Indonesia mempunyai tingkat kegempaan yang sangat tinggi ya. Bisa dilihat di tampilan ini ya, bagaimana padatnya rekaman gempa ya di Indonesia ya. Kecuali kita bisa lihat di situ ada Kalimantan dan Malaysia yang relatif sedikit, lainnya sekujur tubuhnya dipenuhi dengan rekaman gempa ya. Jadi kita bisa lihat di situ ya. Sumatera Timur juga sedikit, tidak terlalu banyak, tapi di pantai barat Sumatera, pantai selatan Jawa, kemudian di Indonesia Timur, di Sulawesi sampai ke Papua ternyata bertebaran ya, terutama Papua bagian utara. Ya, jadi di sini kita akan melakukan perkenalan ya, yang materinya terdiri dari gempa bumi dan bencana, kemudian mitigasi bencana, kemudian gempa bumi dengan SNI, standar gempa untuk bangunan gedung ya, yang menjadi pokok dari sekolah ini ya. Kemudian selanjutnya adalah ruang lingkup dan acuan normatif, lanjut pemodelan struktur dan pembebanannya, dan terakhir adalah strategi pembelajaran insinyur inovatif ya. Ya, bagaimana belajar yang menghasilkan daya inovasi bagi para engineer. Ya, kita mulai saja gempa bumi dengan bencana. Ya, ini adalah beberapa contoh efek dari gempa bumi kuat tentunya ya. Kita bisa lihat di sini ya, bagaimana gempa itu bekerja dan merusakkan bangunan gedung yang menjadi topik dari pelajaran kita kali ini. Plus ada tambahan tsunami ya, kalau kita bisa lihat di sini, ini adalah tsunami ya. Kemudian gempa bumi ini menghasilkan tsunami dan juga di daerah tertentu adalah likuifaksi ya. Jadi likuifaksi ini juga terjadi ini di Chili kalau tidak salah ya, daerah yang rawan gempa di pantai barat selatan Amerika, benua Amerika. Ya, ini likuifaksi. Kemarin juga terjadi di Palu yang kita lihat saksikan ya, yang cukup mengerikan. Kemudian ini adalah bangunan di Aceh kalau tidak salah ya. Jadi likuifaksi juga efek dari gempa selain tsunami. Kemudian kalau kita lihat di sini ya, ini likuifaksi, tadi tsunami, kemudian ini adalah keruntuhan bangunan biasa. Biasa artinya akibat gempa langsung ya, bukan biasa tidak dahsyat ya, artinya di luar efek tsunami dan likuifaksi. Selanjutnya apa yang disebut dengan bencana ya, karena kita akan selalu menghubungkan gempa bumi dengan bencana ya. Sekarang kita perhatikan di sini ya, ini rekaman gempa yang banyak gitu ya. Kemudian yang menjadi pertanyaan, bencana alam pada dasarnya adalah fenomena alam biasa atau rutin yang menjadi bencana justru karena persentuhannya dengan kemajuan peradaban manusia. Nah, ini kontradiktif ya, ini paradoks ya. Kalau kita coba petakan ya, ini adalah beberapa fatalities, itu sebab apa, kerusakan yang fatal ya dari gempa bumi ya. Jadi di sini akan mendukung ya bahwa kemajuan peradaban itu justru menyebabkan bencana karena persentuhannya dengan gempa bumi yang sebetulnya rutin gitu ya. Jadi kita lihat ini ya, jenis kerusakan tahun 1900 sampai 1949 ya. Kemudian yang selanjutnya yang sebelah kanan adalah yang
ya kita lihat di situ kebakaran ya, karena instalasi kebakaran zaman dulu kan masih rawan ya. Itu porsinya besar. Kemudian yang porsinya besar lagi adalah kolapsnya bangunan kayu dengan kolapsnya bangunan dari pasangan ya, pasangan batu ya, bisa batu bata, bisa batu bata jenis lain atau bagaimana gitu ya. Sedangkan kita lihat di sini bangunan beton bertulang reinforced concrete ya, relatif kecil ya. Di sini juga longsoran juga kecil ya, belum besar. Sedangkan kalau kita lihat yang di sebelah kanan, tahapan selanjutnya 1950 sampai 1990 ya, yang sudah sempat dipetakan. Ya kita lihat ini bangunan beton bertulang ya, runtuh gitu ya. Kan perkembangan teknologi, artinya lebih banyak bangunan beton bertulang yang diselenggarakan, yang dibangun ya pada saat dari masa ini ya. Ternyata porsinya menjadi lebih besar. Kemudian kebakaran ini peningkatan dari teknologi ya, kebakaran menjadi lebih teknologi safety jadi lebih kecil ya. Cuman kita lihat lagi longsoran di sini yang menjadi lebih besar ya porsinya. Kenapa? Ya sejalan dengan penggundulan hutan ya, gangguan terhadap alam gitu ya. Eh, Alam yang masih relatif tidak tersentuh akhirnya mulai tersentuh ya. Otomatis akan mengganggu pola alam setempat ya, bagaimana eh, tumbuhan itu menyerap air dan lain sebagainya, sehingga menghasilkan kelongsoran yang lebih besar ya. Tapi bisa dilihat di sini tetap bangunan pasangan batu bata ini tetap porsinya yang paling besar, walaupun tidak sebesar sebelumnya ya, karena banyak bangunan beton bertulang gitu ya. Jadi kita lihat di sini ya, jadi mendukung ya bahwa persentuhan dengan persentuhan antara peradaban manusia dengan gempa bumi itu bisa menghasilkan bencana, dalam satu sisi bisa juga menurunkan bencana gitu ya. Ya ada yang turun, tapi di sini ada yang naik. Ya. Nah, kita kan sifat dari manusia itu kan selalu bisa belajar ya dari kesalahan. Maka itu dievaluasi lagi, kita mulai mempersenjatai bangunan beton bertulang kita ya, dengan dengan kemampuan untuk dapat mengantisipasi terhadap gempa kuat ya, terutama gempa kuat yang akan terjadi ya. Ya ini adalah contohnya ya, bagaimana kita mendefinisikan bencana ya. Jadi jangan, gempa bumi itu pada dasarnya perilaku alam saja yang sifatnya rutin ya, sebagai konsekuensi dari pembentukan dari bumi gitu ya. Justru persentuhannya dengan peradaban ya. Ya jadi bukan suatu hal yang linier ya, peradaban naik berarti bahaya gempa juga bisa turun, tidak selalu ya. Jadi tergantung bagaimana manusia menyikapinya, bagaimana manusia bisa belajar dari kasus-kasus gempa ya gitu ya. Jadi di sini kita bisa mendukung dari pernyataan tersebut bahwa persentuhan peradaban belum tentu meminimalkan bencana ya, tetapi justru dalam kasus ini saja justru meningkatkan bencana. Bencana alam pada dasarnya adalah fenomena alam biasa yang rutin menjadi bencana justru karena persentuhannya dengan kemajuan peradaban manusia. Ya, jadi saya ulang lagi. Ya, ini adalah contohnya bangunan-bangunan tradisional. Ya, rumah tradisional. Kemudian selanjutnya adalah bangunan-bangunan yang justru lebih modern gitu ya. Ini bangunan yang lebih modern, ya. Jadi pernyataan yang baru saya hipotesiskan ya, ternyata dalam beberapa hal bisa terlihat ya, bisa
bisa sesuai ya, bahwa rumah tradisional justru bisa bertahan ya terhadap gempa, tetapi bangunan yang modern justru berantakan ya. Kalau apa? Kalau tidak, kita tidak eling lan waspodo ya. Jadi bangun-bangun saja gitu ya. Tidak pernah ada evaluasi, tidak ada kemauan untuk mengambil langkah-langkah mitigasi dan angkuh dan lain-lain sebagainya ya. Ya. Nah, dalam kaitan dengan hubungan antara bencana dengan peradaban, ya kita akan sampai pada satu kesimpulan perlunya mitigasi. Jadi apa sih mitigasi? Ya, kita merujuk ke FEMA. Mitigasi adalah usaha untuk mereduksi kehilangan nyawa dan properti ya dengan apa? Membuat lebih rendah impact dari bencana gitu ya, dari disasternya gitu ya. Jadi yang bisa kita lakukan adalah mereduksi seoptimal mungkin ya, agar efek itu bisa seminimal mungkin ya. Jadi kita agak sulit untuk sampai pada kesimpulan untuk menghilangkan. Kemudian mitigasi adalah dari gempa yang akan datang gitu ya. Jadi aksi sekarang untuk mengantisipasi gempa yang akan datang tentunya berdasarkan evaluasi dari gempa-gempa yang lalu ya. Jadi untuk mereduksi masalah human dan juga masalah finansial yang cukup besar gitu ya kerugiannya ya. Jadi cukup besar kerugiannya. Sebagai contoh, gempa bumi di Northridge di Amerika Serikat tahun 90-an gitu ya. Itu kerugiannya hampir sama dengan kerugian saat Perang Dunia Kedua ya, kalau tidak salah gitu. Ya, jadi orang sebagai bangsa yang memang orientasinya ke ekonomi gitu ya, tentu akan sangat memukul ya kondisi seperti itu ya. Jadi oleh karena itu Amerika setelah gempa Northridge yang cukup legendaris, mereka melakukan penelitian-penelitian lanjutan gitu ya, yang menghasilkan perubahan-perubahan kode dan standar. Ya, jadi di Amerika ya sebagai salah satu negeri rujukan bagaimana kita melakukan mitigasi bencana itu hanya bisa ditangani cuma 50% ya. Ini hanya bisa ditangani 50% ya. Bayangkan apalagi di Indonesia ya, di Amerika yang negeri maju itu hanya 50% ya. Ya karena ini faktornya banyak gitu ya. Dan satu lagi yang menjadi ciri dari persoalan gempa bumi dengan bangunan ini adalah gempa itu dapat terjadi kapan saja, di mana saja, dan sulit untuk diprediksi. Jadi sampai sekarang belum ada teknologi yang bisa memprediksi gempa secara tepat gitu ya. Dan kalaupun bisa diprediksi, ya nggak apa ya, tetap sulit ya gitu ya untuk mengatasinya kan. Ya kan, biarpun sudah prediksi, tapi kondisi sekarang ya sampai sekarang tidak ada teknologi yang dapat memprediksi gempa ya. Kemudian mitigasi yang efektif itu membutuhkan pemahaman ya akan risiko-risiko lokal ya. Kemudian juga kita melakukan apa sih kegiatan ya semacam investasi jangka panjang ya, agar mitigasi ini bisa
mereduksi ya, atau tidak, dengan mitigasi ini kita tidak membahayakan keselamatan kita, kemudian masalah finansial dan self reliance ya. Oke, selanjutnya kita lihat di sini FEMA, mitigasi FEMA bisa diharapkan dapat mereduksi impak dari kejadian-kejadian gempa ya. Dan usaha-usaha di Amerika sana itu dinyatakan tergantung dari pembayaran pajak gitu ya. Ya, jadi di sini disebutkan gitu ya. Jadi bagaimana usaha-usaha ini, jadi salah satu alokasi dari pembayar pajak itu adalah melakukan kegiatan-kegiatan untuk mitigasi bencana ya. Ya, jadi kalau di Indonesia juga harus ada goodwill ya untuk melakukan hal yang serupa ya, walaupun tidak sama. Jadi harus lebih harus lebih peduli lagi ya dalam untuk melakukan kegiatan-kegiatan mitigasi. Nah, kegiatan mitigasi itu ada hubungannya dengan kultur masyarakat ya. Kultur masyarakat di Amerika yang memang orientasinya ke ekonomi, tentu usaha-usaha ini akan penting sekali buat mereka gitu ya, karena akan mengurangi resiko bisnis dan lain-lain. Kemudian apa sih kontribusi structure engineer? Kontribusi structure engineer tentu saja menyiapkan bangunan gedung yang antisipatif terhadap gempa ya. Jadi saya lebih suka menggunakan bahasa antisipasi ketimbang saya menggunakan bahasa tahan gempa ya. Jadi kita antisipasi terhadap gempa itu lebih, menurut saya sebetulnya lebih cocok ya untuk kasus Indonesia. Bagaimana gempa bumi dengan SNI ya di peraturan gempa kita? Seperti kita ketahui sejak 2012 ya, peraturan gempa kita mengadopsi hampir 100% dari peraturan gempa Amerika ya. Hampir 100% sejak 2012. Ya, jadi ini adalah kejadian tsunami, likuifaksi dan kemudian efek gempa yang lain ya. Kita lihat di sini kalau kita perhatikan tsunami ya, di sini tsunami pantai yang landai ini menyebabkan peningkatan ketinggian gelombang dari tsunami gitu ya. Jadi ini juga mesti diperhatikan. Ya, jadi kita likuifaksi ya, ini juga faktor yang menjadi perhatian kita ya. Memang sebaiknya strateginya daerah yang potensial terhadap likuifaksi tidak diizinkan untuk dibangun gitu ya. Kita jangan ngelawan tsunami sama lawan likuifaksi yang dahsyat ya. Nggak ada itunya, effortnya itu bagaimana ya. Effortnya adalah lebih banyak untuk menghindarkan gitu ya, dibandingkan dengan kita melakukan antisipasi. Jadi antisipasi itu lebih ke mana ya, bangunan-bangunan umum nih ya. Jadi bangunan-bangunan umum. Nah, bangunan umum seperti ini yang bisa kita antisipasi ya. Kita persenjatai bangunannya sehingga pada saat gempa kuat dia masih bisa bertahan. Ya, dibandingkan kita mengantisipasi tsunami atau likuifaksi ya. Kalaupun likuifaksi itu bisa diatasi, biayanya juga sudah tidak ekonomis sekali gitu ya. Daerah likuifaksi kita ngotot untuk tetap bangun ya, itu konsekuensi ekonominya besar ya. Harus ada pertimbangan yang sangat luar biasa strategis yang memungkinkan di daerah likuifaksi itu bisa kita bangun gedung ya. Otomatis sebaiknya memang
tidak dibangun di daerah likuifaksi seperti yang di daerah Palu, ya, ya. Ya, yang perlu diperhatikan di sini adalah bagaimana SNI ini disusun gitu ya, bagaimana eh, berapa besarnya gaya-gaya ekivalen yang masuk ke gedung pada saat gempa bumi yang tentu saja direncanakan gempa bumi yang paling kuat gitu ya. Jadi gempa bumi yang paling kuat. Nah, SNI mengatur itu semua berdasarkan rekaman dari sumber gempa gitu ya. Jadi ini rekaman sumber gempanya bagaimana gitu ya. Nah, ini adalah satu ilustrasinya ya. Jadi rekaman-rekaman ini yang akan nanti menghasilkan apa yang disebut dengan zonasi ya, kalau kita pakai bahasa tahun 2000 ke bawah, atau kontur kalau kita pakai bahasa tahun 2000 ke atas ya, 2012 dimulai. Ya, jadi ini menghasilkan gitu ya. Jadi sumber gempa, rekaman gempa itu yang akan menjadi dasar atau pijakan dari peraturan gempa. Nah, sekarang di masyarakat ya ada nah ya, jadi ini ada satu pertanyaan yang sebetulnya sangat umum, bagaimana hubungannya dengan skala Richter gitu ya. Jadi bangunan ini tahan terhadap berapa skala Richter. Nah, itu juga ada satu yang apa ya, misleading ya kalau tidak hati-hati gitu ya, karena skala Richter itu nanti akan berhubungan dengan eh sorry kalau bahasa sekarang lebih dikenal ya, kalau BMKG itu menggunakan istilah magnitudo. Ya, skala Richter magnitudo kurang lebih tidak terlalu jauh ya pengertiannya. Nah ya, nah itu adakah hubungannya dengan tingkat kerusakan ya? Misalnya gempanya di Pulau Simelu ya, sekitar Pulau Simelu atau Pulau Mentawai gitu ya. 9 skala Richter gitu ya. Terus yang kena apa tentunya daerah-daerah sekitarnya ya. Jadi di Jawa sih mungkin nggak apa-apa, walaupun bisa saja jadi eh, kalau gempanya dahsyat kan bisa aja ya terasa gitu ya sampai paling tidak pantai selatan dari Pulau Sumatera gitu ya, bisa jadi seperti itu ya. Jadi skala Richter ini tidak otomatis menggambarkan satu efek dari gempa gitu ya. Jadi itu baru ancar-ancar saja, karena gempa di Jogja yang nilainya cuma 5,5 gitu ya, itu juga menghasilkan kerusakan yang parah di Jogja gitu ya. Kemudian pernah saya ke Bengkulu tahun 2000-an gitu. Gempa yang nilainya 7,3 waktu pada saat itu ahli-ahli dari Eropa itu berpikir rata dengan tanah Bengkulu gitu ya. Ternyata tidak gitu ya. Ternyata ya, jadi sumbernya di mana dulu gitu ya. Nah, itu banyak nanti aspek-aspeknya ya. Jadi kedalamannya berapa, patahannya itu apa, patahan itu nanti akan berpengaruh sampai sejauh mana gitu ya. Ya, maka itu kalau ada gempa di daerah tertentu di Indonesia, karena negara Indonesia ini negara yang cukup luas ya, terus lebar gitu ya, tidak otomatis daerah di seluruh Indonesia ini akan mengalami efek dari gempa akibat satu gempa di satu daerah atau di satu provinsi di kabupaten di Indonesia gitu ya. Jadi nanti ada ukuran lagi yang namanya skala ya. Jadi MMI ini kayak kalau kita terjemahkan pakai bahasa Indonesia, ini adalah skala tingkat kerusakan ya, dari dihitung mulai dari skalanya itu dihitung mulai dari 1 sampai 12 yang terbesar ya, nanti akan kita bahas. Ya, jadi ini yang akan jadi kajian juga ya, supaya adik-adik yang menjadi ahli muda cukup paham ya, supaya kalau ditanya nanti bisa menerangkan gitu ya kepada masyarakat atau pejabat-pejabat terkait yang berhubungan dengan penanganan pasca gempa gitu ya. Jadi ini nanti akan kita bahas. Ya. Jadi
kita akan fokus pada bangunan yang memang menjadi domain ya, domain dari SNI gitu ya. Jadi yang bangunan dalam posisi di sinilah ya dari yang menjadi domain SNI. Kalau likuifaksi itu sulit ya untuk dibuatkan standarnya ya. Jadi standarnya khusus untuk likuifaksi gitu. Dan sebaiknya memang tidak dibangun di daerah likuifaksi. Nah, sekarang bagaimana peraturan gempa itu disusun gitu ya? Karena peraturan gempa ini untuk aktivitas yang sifatnya praktis di lapangan, maka perlu penyederhanaan dari perilaku struktur gitu. Jadi perlu penyederhanaan dari perilaku struktur. Kalau struktur seperti ini bagaimana, kalau struktur seperti itu bagaimana, dan selanjutnya. Ya, sehingga juga kita nanti akan mengenal istilahnya respon struktur ya. Respon struktur dalam menghadapi gempa itu juga merupakan suatu penyederhanaan gitu ya. Jadi kita perlu hati-hati di situ ya, terkait dengan peraturan. Jadi ya sekarang yang kita target dari sekolah ini adalah untuk kita mulai membangun ya keahlian dalam mengantisipasi segala kemungkinan yang berhubungan dengan gempa bumi yang kaitannya dengan struktur. Ya, jadi sekali lagi ini fokus kita ya. Ya, jadi jangan berpikir kita ingin mengadakan bangunan tahan tsunami yang skalanya model di Aceh. itu 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 gimana ya? Susah ngukurnya ya, sulit buat standarnya terus di mana bangunan itu ya diinstalasikan gitu ya, berapa meter di pantai, apakah di pantai juga harus dipersiapkan. Nah, itu kan jadi pertanyaan besar ya. Kalau melawan tsunami, kapal besar aja terangkut apalagi gedung-gedung biasa gitu ya. Kapal besar aja terangkut gitu ya, terlempar gitu ya. Ya, jadi fokus kita dalam sekolah ini adalah bangunan-bangunan di luar kejadian-kejadian yang dahsyat seperti ini ya. Dan dahsyat seperti ini lebih baik kita menghindar ya. Kalau potensi tsunami-nya besar ya kita tarik lah perumahan itu dari garis pantai, atau kita membuat satu effort yang sifatnya lebih alami ya dengan mengurangi efek-efek tsunami ya. Tapi secara umum tidak tidak visible ya bang, kita mengadakan bangunan yang tahan tsunami dengan skala yang dahsyat seperti di Aceh gitu ya dulu. Nah ya, ini jadi rekaman, kan bentuknya seperti itu ya kalau rekaman gempa. Nah, sekarang kalau kita lanjut lagi, kita melihat lebih ke fokus lagi adalah standar gempa untuk bangunan gedung yang menjadi bagian pertama dari sekolah ini ya. Jadi kalau kita perhatikan di Indonesia, SNI 2012 ya, SNI yang pertama yang mengadopsi peraturan Amerika secara utuh untuk bangunan gedung, itu terdiri dari bab 1 sampai 4 ya, berupa ruang lingkup, acuan normatif, istilah definisi dan notasi, dan ketentuan umum yang kita bisa masukkan sebagai pendahuluan gitu ya. Ya, jadi ruang lingkupnya apa saja ya. Jadi tidak semua bangunan ya, jembatan atau menara listrik itu tidak masuk kalau yang di peraturan ini ya. Kemudian acuan normatifnya kemana, kemudian kesepakatan tentang istilah, definisi, notasi, dan ketentuan umum lainnya. Itu jadi bab pendahuluan itu dari bab pendahuluan itu dari bab 1 sampai bab 4. Kemudian peraturan gempa kita itu bab 5 sampai bab 6 itu cerita tentang
aspek lokal ya, tanahnya bagaimana ya, karena itu akan mempengaruhi berapa besar energi gempa atau gaya gempa yang masuk ya. Berapa besarnya berapa, nanti kan simulasinya. Jadi gini, gempa itu masuk dalam bentuk energi, tapi simulasinya kita akan menggunakan gaya gitu ya. Jadi paling gempa itu sebetulnya energi yang masuk ke gedung. Kemudian tapi untuk penyederhanaannya kita simulasikan dalam format gaya. Ya, karena ini kita bicara tentang aspek-aspek lokal ya, berapa besar atau intensnya gaya gempa, kemudian juga akan berhubungan dengan kontur ya, zonasinya bagaimana gitu ya. Misalnya daerah patahannya di pantai barat Sumatera, maka otomatis zonasi yang paling dekat dengan pantai gitu, atau pulau-pulau di sekitar pantai itu yang resikonya lebih besar dibandingkan dengan daerah-daerah yang lebih jauh. Nanti kita akan mendapatkan informasi tentang zonasi tingkat kerawanan dari gempa ya. Jadi yang kedua ini adalah model gaya gempa dasar ya, yang sifatnya simulatif gitu ya. Ya, karena kalau kita memodelkan yang tanpa penyederhanaan itu setengah mati, hampir mustahil dikerjakan. Jadi dalam engineering setiap hal, setiap kasus itu ada wajib, bukan ada lagi, tapi wajib disederhanakan. Ya, nanti bagaimana penyederhanaan itu bisa kita terima gitu ya, bisa dapat kita terima secara apa? Secara engineering gitu ya. Itu bedanya dengan science, dengan matematik ya. Jadi ini sifatnya engineering itu kan sifatnya merekayasa sesuatu gitu ya. Jadi ukuran-ukuran juga ukuran-ukuran rekayasa. Kemudian selanjutnya adalah bab 7 adalah perencanaan umum struktur bangunan gedung. Kemudian bab 9 elemen non struktural ya. Jadi nah di sini ya. Jadi fokus kita untuk pertama adalah di analisis struktur yang terdiri dari bab 7 dan bab 9. Ya, jadi mana elemen strukturalnya, di situ kita akan banyak berkutat di bab 7 ya. Kemudian bab 9 ini pelengkapnya. Elemen non strukturalnya juga paradigmanya juga perlu dirubah ya, karena elemen non struktural juga itu sangat berbahaya ya kalau tidak dicermati gitu ya. Ya, misalnya kaca gitu kan, katanya kaca itu kan elemen pelengkap, elemen arsitektural yang non struktural. Tapi kalau misalnya keruntuhannya berisiko kan, mau tidak mau juga kita harus perhatikan. Kemudian alat-alat di dalam gedung gitu ya, alat-alat yang sifatnya masif, lemari-lemari tinggi gitu ya, atau tangki-tangki ya, itu juga harus dicermati. Ya, jadi fokus kita nanti akan ke bab 7. Kemudian ya, ini yang standar ya. Yang standar adalah perencanaan umum struktur bangunan gedung. Berikut elemen non strukturalnya. Nah, kemudian bab 8 itu mempertimbangkan satu metode yang lebih simpel. Kriteria desain struktur yang disederhanakan untuk dinding penumpu atau sistem rangka bangunan sederhana gitu ya. Jadi boleh tidak menggunakan prasyarat di bab 7 kalau kita sedang menganalisis satu struktur yang lebih sederhana lagi ya, dari bayangan struktur yang umum yang lebih sederhana lagi. Itu ada aturan khususnya, tapi biasanya jarang dikotak-atik ya. Di Indonesia jarang dikotak-atik peraturan itu, lebih fokus ke bab 7. Kemudian ya, ini masih 2012 ya, sebelum yang 2019 sekarang. Kemudian ada bangunan yang kompleks gitu ya. Kalau bangunannya sudah kompleks, maka kita penyederhanaannya tidak terlalu jauh. Jadi artinya begini, kalau misalnya bangunan yang standar atau yang lebih sederhana, kita nanti akan melakukan penyederhanaan menjadi analisis yang sifatnya statik gitu ya.
Jadi bayangkan analisis dinamik disederhanakan menjadi analisis yang statik, kan luar biasa itu effortnya ya, bisa bener atau enggak gitu kan. Maka itu ilmu gempa itu bukan satu ilmu yang gimana, yang fix gitu ya. Dia 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 antara empirik, antara basic konsep, macam-macam teori, itu berkelindan gitu ya, sehingga adik-adik memang perlu sekolahnya yang serius gitu ya, nggak bisa dihafalin. Kalau dihafalin bisa mati berdiri ya kalau berurusan dengan gempa. Ya itu ada pertimbangan ahli. Yang penting adik-adik itu bisa bisa mengendus ya, ini arahnya kemana ya, bisa mengendus, mengambil keputusan untuk hal-hal yang sederhana, dan mengerti apa itu penyederhanaan dari proses pembuatan peraturan gitu ya. Nah, kalau bangunannya sudah kompleks ya, misalnya katakanlah bangunan yang perilaku dinamiknya khusus gitu ya. Artinya gini, kalau bangunan itu perilaku dinamiknya sederhana, maka dia bisa menggunakan peraturan-peraturan yang lebih sederhana gitu ya, dengan metode-metode yang lebih sederhana. Tetapi kalau bangunannya punya perilaku dinamik yang khas, misalnya bangunan-bangunan tinggi sekali ya, atau jembatan-jembatan yang bentangnya lebar sekali ya, itu membutuhkan analisis yang lebih mendekati keadaan sebenarnya. Jadi bukan penyederhanaannya ya, tetap disederhanakan, tetapi tidak, penyederhanaannya tidak besar-besaran gitu ya. Nah, itu diatur dengan bab 11 yang prosedur riwayat waktu. Nanti kita akan melihat gitu ya, apa beda bab 7 dengan bab 11 ya. Antara bab 7 dengan bab 11 itu kita cermati supaya para engineer muda ini, calon ahli muda, betul-betul paham apa bedanya ya. Ya syukur sekarang ya orang lebih dominan ke bab 7. Bab 11 jarang ya untuk praktek di lapangan ya, terutama di Indonesia itu jarang. Tapi kalau untuk hal-hal yang khusus memang sudah mulai dibutuhkan gitu ya, untuk prosedur riwayat waktu. Kemudian prosedur riwayat waktu ini juga sebetulnya untuk lebih dominan untuk kepentingan studi ya. Studi ini fungsinya untuk memperbaiki peraturan gitu ya, jadi berkelindan gitu ya, saling lengkap melengkapi gitu. Jadi riwayat waktu ini sebetulnya lebih untuk studi, atau memang ditujukan untuk struktur-struktur yang mempunyai perilaku yang khusus ya, terutama perilaku dinamik maksudnya di sini. Kemudian selanjutnya adalah mulai 2012 dibandingkan dengan 2002, ada istilah bab 10 yang membahas struktur bangunan non gedung gitu ya. Jadi bukan elemen non struktural, tapi struktur bangunan non gedung. Nah, ini ya ilustrasinya. Struktur bangunan non gedung ya, itu mulai dari peraturan gempa 2012 ya. Ini juga perlu dicermati ya, karena perilakunya, dinamiknya juga berbeda dengan bangunan gedung. Maka itu disebut non gedung. Non gedung itu ya konotasinya, non gedung itu ya konotasinya itu perilaku dinamiknya ya nanti akan berbeda sedikit dengan gedung ya, sedikit atau banyak. Kemudian bab 12 adalah struktur dengan isolasi dasar ya. Jadi dengan isolasi dasar ini juga terkait dengan usaha untuk mereduksi gaya gempa yang masuk. Jadi gaya gempa yang masuk itu tidak ditangani oleh strukturnya, tetapi ditangani oleh satu instrumen ya yang menghubungkan antar sumber gempa dengan gedungnya gitu ya. Jadi di gedung itu dibatasi gempanya gitu. Itu menggunakan struktur dengan isolasi dasar yang tentu saja karena effort ini khas khusus membutuhkan biaya yang tinggi gitu ya. Jarang di Indonesia diadakan ya, mungkin di kedutaan besar asing atau di bangunan yang khusus jarang. Kalau di Jepang mungkin sudah banyak, di Indonesia jarang sekali ya. Padahal sebetulnya kalau dari segi inovasi, adik-adik ya bisa mengembangkan gitu ya, asal ngerti
paham betul konsep-konsepnya, itu bisa untuk bangunan-bangunan. Instrumen bisa macam-macam gitu ya. Nanti kita akan bahas lagi dalam sekolah-sekolah lanjutan nanti. Ya. Nah, ini adalah, nah ya di situ ya. Nah, begitu ada gempa, kita perhatikan ya. Begitu ada gempa, gaya gempa ini gaya simulasi ya. Simulasi seolah-olah seperti ini ya, padahal tidak persis seperti ini ya, tapi seolah-olah seperti ini. Maka nanti yang berdeformasi yang ini ya, ya ini, sehingga deformasi pada struktur utamanya menjadi ya menjadi tereduksi ya. Jadi ini yang habis-habisan nih bekerja menyerap energi. Ya, ya. Ya, jadi nanti kita bahas lagi. Kemudian yang bab 13-nya adalah interaksi tanah dengan struktur gitu ya. Nah, karena tanah itu kan memang dianggap sangat menjepit, tapi pada satu bagian tertentu, misalnya tanahnya itu tanah lunak ya, atau tanahnya kondisinya khusus atau berhubungan dengan nanti dengan tanah yang tidak datar, macam-macam ya, banyak ini. Itu nanti akan ada model-model interaksi tanah dengan structure gitu ya. Jadi kalau kita lihat, nah ya, jadi ini di sini adalah pancang misalnya gitu ya. Nah, dimodelkan gitu. Nah, kemudian pancang ini ilustrasi saja bisa dimodelkan, ditahan oleh pegas-pegas ya kan, karena kenyataannya seperti itu ya. Jadi segala sesuatu di apa, kasus-kasus bangunan tahan gempa atau antisipasi gempa ini itu selalu berhubungan dengan penyederhanaan. Kapan penyederhanaan itu bisa diterima, kapan penyederhanaan itu tidak pas untuk diaplikasikan, dan lain-lain selanjutnya ya, dan selanjutnya ya. Jadi inilah interaksi tanah dengan structure ya, dari bab 1 sampai bab 13. Ya, selanjutnya kita perbarui lagi peraturan gempa ya. Yang terakhir adalah 2019 ya, mempunyai bab-bab yang relatif sama ya. Untuk bab 1 sampai 4 gitu ya. Mungkin ada tambahan-tambahan sedikit di sana. Kemudian bab 5, 6 juga apa istilahnya apa ya? Yang dibahas itu tidak terlalu berbeda ya, bab 5, 6, kemudian juga bab 7 dengan bab 9 ya, yang kita bicara tentang analisis struktur standar ya. Kemudian bab 8 juga sama ya, kita cari yang lebih simpel untuk bangunan yang jauh lebih sederhana. Kemudian di sini kita lihat lagi yang kompleks juga sama ya, prosedur riwayat waktu. Kemudian apa yang berbeda? Tambahannya sama juga dengan 2012 ya, ada struktur bangunan non gedung. Cuma di sini bab struktur 12 isolasi dasar gitu ya. Kemudian 13 interaksi tanah dengan struktur. Kemudian ada bab 14. Oh sorry, jadi bab 13 dirubah menjadi persyaratan desain seismik untuk struktur dengan sistem peredam. Ya, jadi bab yang kemarin ya, bab 13 interaksi tanah dengan struktur itu dirubah menjadi bab 13 ya. Ya, jadi sistem peredam. Jadi judul yang kemarin itu dirubah, yang 12 dirubah menjadi bab 13, kemudian bab 14 interaksi tanah struktur untuk desain bangunan tahan seismik. Ya. Jadi interaksi tanahnya tetap gitu. Ya, kemudian di sini ada tambahan karena isolasi dasar itu kan salah satu bentuk dari isolasi dasar, adalah salah satu bentuk dari peredaman gitu ya. Jadi peredaman macam-macam gitu ya. Ada peredaman buatan, nanti ada peredaman inherent di gedung itu sendiri gitu. Yang buatan ini yang diperluas lagi untuk
aturan gempa 2019. Nah, sekarang di ruang lingkup, ya, ruang lingkup. Jadi ya, untuk peraturan gempa yang kita akan pelajari di awal ini, ya, tidak termasuk untuk bangunan yang tidak umum gitu ya, bangunan-bangunan yang khusus nih, yang di tepi pantai yang seperti ini yang nggak masuk nih. Ya, ini mesti punya punya artinya gini, penyederhanaan tidak dilakukan oleh peraturan ya, dilakukan secara umum, tapi penyederhanaan bisa saja dilakukan tapi oleh ahli gitu ya, dan bersifat case by case. Ya, kemudian struktur jembatan kendaraan lalu lintas, kenapa? Ya, nanti kita lihat nih kenapa nih dibedakan struktur bangunan irigasi dan bendungan, struktur reaktor energi, anjungan pelabuhan, anjungan lepas pantai, ya. Kenapa nih dibedakan dari gedung ya? Dasarnya apa gitu sehingga tidak dimasukkan, ya, tidak dimasukkan ke peraturan gedung gitu ya. Ini kan bangunan juga, tapi kenapa tidak dimasukkan dalam peraturan gedung yang kaitannya dengan gempa, ya. Jadi untuk struktur-struktur bangunan yang disebut dalam batasan tersebut di atas, perencanaan harus dilakukan dengan menggunakan tata cara dan pedoman perencanaan yang terkait dan melibatkan tenaga-tenaga ahli utama di bidang rekayasa struktur dan geoteknik gitu loh. Artinya ternyata kalau yang di atas ini itu butuh keahlian khusus gitu ya. Jadi kalau engineer standar itu kan dia bisa mengaplikasikan peraturan gitu ya. Artinya ustadz-ustadz itu mengerti apa cara mengaplikasikan dari fatwa-fatwa para ulama kan gitu ya, kalau kita meminjam di agama gitu ya, di agama Islam gitu ya, itu dia bisa gitu ya, artinya mengaplikasikan gitu. Tapi untuk mengeluarkan fatwa itu kan butuh keahlian lagi ya, kira-kira seperti itu yang disebut dengan tenaga-tenaga ahli utama di bidang rekayasa struktur dan geoteknik gitu ya. Jadi lebih dalam lagi. Jadi penyederhanaan ini tidak bisa sembarangan artinya. Ya, acuan normatif kita ke sini ya, ke Amerika. Ya, terutama yang terakhir ini ASCE. Ya. Nah, sekarang kenapa berbeda? Nah, sekarang kenapa berbeda? Ya, kita perhatikan gempa ini kan berhubungan dengan beban dinamik ya, yang ternyata bukan akibat gempa saja, tetapi ada ya. Jadi ini kalau kita perhatikan nih macam-macam struktur lepas pantai, terus ada tangki-tangki besar ya, ada menara tangki, ada jembatan ini runtuh ya di Kalimantan Timur, terus ada bangunan tinggi ya. Nah, ini struktur offshore, tangki, non building, jembatan, dan bangunan tingkat tinggi. Ini strukturnya. Kemudian ada gayanya, gaya dinamiknya. Ya, jadi beban dinamik itu pertama angin. Ya, pertama angin, gelombang, mesin, kendaraan, dan yang terakhir adalah gempa gitu ya. Nah, ini gaya-gaya dinamik, beban dinamik. Ya, angin ada yang diperhitungkan, ada yang signifikan, ada yang disederhanakan, ada yang malah tidak dihitung gitu ya. Jadi macam-macam. Begitu juga dengan gelombang, ini ada hubungan dengan offshore structure. Kemudian mesin ini getaran juga menghasilkan beban dinamik nih gitu ya. Jadi angin, gelombang, mesin, kendaraan, gempa. Nah, nanti kita lihat mana. Ya, jadi nanti kita lihat mana yang struktur yang menerima beban angin sekaligus gelombang, sekaligus mesin, sekaligus gempa gitu ya. Jadi macam-macam gitu ya. Ada yang terima sekaligus kayak offshore structure. Ya, jadi offshore structure ini luar biasa nih ya. Luar biasa, dia menerima macam-macam dibandingkan dengan high risk building yang hanya menerima beban gempa dan angin gitu ya.
mesinnya tidak terlalu signifikan ya, jadi sifatnya lokal saja gitu ya. Ya, jadi ini yang menyebabkan peraturan itu eh, peruntukannya perlu dicermati ya. Nah, ini pemodelan struktur dan pembebanan gempa. Ya, dari gaya gempa, rekaman gaya gempa, model struktur dan pembebanan gempa tidak dapat dimodelkan dengan pendekatan kontinu, apalagi kontinu itu. Ya, sehingga perlu apa? Disederhanakan dengan pendekatan diskrit. Ya, kalau dalam struktur itu akan terkait dengan matriks kekakuan, matriks massa, dan matriks perpindahan. Nah, apalagi nih gitu ya. Jadi ini gempa nih dalam skala Richter, ada rekaman gempanya, bagaimana ceritanya itu ya. Ya sampai menjadi perhitungan. Nah, itu nanti akan kita dalami pelan-pelan. Ya. Jadi kalau pendekatan diskrit itu nanti sumber gempanya yang pertama, sumber pembebanannya adalah riwayat waktu, artinya diriwayatkan benar gitu ya. Jadi gedung itu diaplikasikan terhadap rekaman gempa. Rekaman gempa yang mana? Pertanyaannya itu. Itu akan jadi perdebatan juga gitu ya. Tapi untuk sementara ini ya rekaman-rekaman gempa yang besar aja lah gitu. Berapa rekaman gempa gitu. Jadi gedungnya di Jakarta rekaman gempanya pakai Amerika, pakai Meksiko, macam-macam gitu ya. Kok bisa begitu? Nah, ya itu akan jadi pendalaman lagi. Apalagi untuk yang menggunakan rekaman riwayat waktu ini kan memang jarang ya. Ya yang di bab 11 yang telah kita bahas ya. Ya, kemudian nah ya, kalau riwayat waktu persamaannya seperti itu ya. Kalau riwayat waktu persamaannya seperti itu, ya tentu saja kalau kita ingin cermat masukin unsur redaman ya. Jadi ini redaman, ini yang disebut dengan redaman inherent, redaman yang ada di gedung tersebut gitu ya. Nah, nanti ini akan menghasilkan suatu perhitungan yang rumit. Nah, bagaimana dengan bangunan yang lebih sederhana gitu ya, yang kita bahas tadi ada di bab 7 ya. Itu ternyata diperoleh dari suatu persamaan. Nanti kita akan belajar dinamika struktur juga. Persamaan ini ya itu akan disederhanakan gitu ya, disederhanakan sedemikian rupa ya. Nah, persamaan ini sedemikian rupa bisa kita sederhanakan menjadi statis. Ya, ini kan statis. Apa bedanya persamaan yang statis ini dengan yang dinamis? Coba perhatikan. Ini persamaan dinamis karena melibatkan massa, melibatkan redaman, ya, melibatkan gaya gempa, ya. Gaya gempanya itu dari bawah seperti ini bentuknya, bukan seperti itu gitu. Kenapa bisa seperti ini? Karena nanti kita akan masuk dinamika struktur. Persamaan ini akan disederhanakan ya. Ini kan sumber eksitasi sebetulnya ya. Menjadi persamaan begitu. Dari suatu olah matematik gitu ya. Jadi itu seninya. Bisa kok jadi dinamik menjadi statik. Apa alasannya? Sehingga kita bisa menerima itu gitu loh. Ya, jadi ini mengandung seni juga gempa gitu. Apa alasannya ya? Jadi gaya-gaya yang disimulasikan ini yang adik-adik nanti akan aplikasikan pada gedung itu hasil penyederhanaan juga gitu. Persamaan awalnya seperti ini. Menggunakan bab 11 riwayat waktu, disederhanakan persamaannya menjadi seperti itu. Kenapa pula di sini menjadi 0? Nanti akan kita bahas. Ya. Kemudian dari situ bisa disederhanakan menjadi seperti ini, hanya melibatkan kekakuan, gaya-gaya statik. Nanti hasilnya perpindahan kan begitu ya. Nah, itu bagaimana ceritanya gitu ya. Nah, dari situlah kita nanti akan mulai memperdalam ya. Step by step, langkah demi langkah, dan dalam memperdalam ini kita membutuhkan review kembali dari hal-hal
analisa struktur yang paling dasar. Ya, jadi jangan main-main nanti dengan statika, mesti belajar lagi. Belajar apa? Belajar memahami, jangan dihafal. Belajar memahami konsep-konsepnya supaya kita bisa berangkat ke metode yang lebih kompleks. Ya. Jadi itu disederhanakan ya. Jadi ini riwayat waktu disederhanakan menjadi statik gitu ya. Nah, metode yang disederhanakan dengan pendekatan statik ini membutuhkan spektrum respon gitu. Kenapa membutuhkan spektrum respon? Nanti kita akan bahas lagi gitu. Jadi pelan-pelan gitu ya. Kita lihat dari kerangka besarnya supaya adik-adik punya pengetahuan yang lebih komprehensif. Ya. Ada spektrum respon nanti gitu ya. Jadi nanti ada spektrum respon. Jadi ini namanya spektrum respon nanti dibagi gitu ya. Nanti bisa kita lihat. Kemudian ya, kemudian nanti ada penyederhanaan lagi. Apa? Analisisnya nanti bisa dilakukan 2 tahap antara bangunan atas dengan bangunan basement bawah ya. Ini apa? Kita bisa masuk kesimpulan Pak, itu juga dari olah apa? Olah dinamika struktur ya. Jadi perlu nih, kenapa dibedakan ya? Apa yang menjadi dasar analisis ini menjadi dibedakan? Nanti kita bisa lihat ya di SNI-nya ada nih prosedur analisis 2 tahap. Itu nanti akan berhubungan dengan behavior dari strukturnya gitu. Artinya bangun di atas ini plastis dalam menghadapi gaya gempa kuat ya, plastis. Apa juga itu ceritanya plastis? Kalau kita bicara plastis berarti itu pengembangan dari apa? Dari yang elastis. Artinya 2 tahap pondasi basement itu direncanakan ya dengan pendekatan elastik. Artinya dia tidak boleh tidak boleh mengalami deformasi permanen, tapi bangunan atas untuk menghadapi gempa besar diizinkan untuk berdeformasi permanen gitu ya. Apa pula itu gitu ya. Apa pula itu. Nah, itu juga nanti akan kita dalami lagi, kita bahas lagi ya. Ya, jadi dalam hal ini adik-adik punya gambaran. Nanti akan kita ulang-ulang lagi nih. Ya, supaya ngerti banget petanya bagaimana gitu ya. Jadi adik-adik bisa nanti bisa mengembangkan keahliannya gitu dalam mendesain, dalam berinovasi, dalam riset atau studi gitu ya. Itu bisa dikembangkan kalau memang mengerti peta. Jadi kalau orang riset itu peta jalannya tuh dimulai dari pemahaman yang mendasar seperti ini. Ya, nanti ada lagi rekaman-rekaman ini dari seismograf ya, yang dibangun dari konsep SDOF, single degree of freedom, apalagi gitu kan. Ya, jadi nanti kita akan pelan-pelan kita akan bahas ya dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya. Oke ya, sekian dulu pemaparan yang paling awal dari sekolah ini ya. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan diajukan untuk kita sajikan dalam bentuk tanya jawab begitu ya.